Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 19 ayat yang kedua. Saya bacakan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jemaat dikasih Tuhan, pengetahuan itu sangat penting dalam hidup kita. Ya, sekalipun orang rajinnya luar biasa, ya, kerja kerasnya luar biasa, tanpa pengetahuan, maka seringkali apa yang dikerjakan itu banyak sekali menyita dan membuang energi, membuang waktu, ya, bahkan mungkin buang biaya. Nah, dengan pengetahuan, ya, apa yang kita kerjakan itu jadi lebih efektif. Apa yang kita lakukan jadi lebih praktis. Ya, jadi kita nggak sia-siakan waktu, nggak sia-siakan tenaga. Ya, jadi penting pengetahuan ini sehingga di dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita itu akan lebih efektif. Jadi nggak istilahnya nggak, kalau orang Jawa bilang itu jangan sampai gara-gara kita tidak menggunakan hikmat, ya, asal rajin saja kita nanti jadi dalam melakukan segala sesuatu jadi mindon gaweni. Tahu mindon gaweni ya? Jadi mengerjakan sesuatu yang diulang-ulang lagi. Harusnya selesai, belum lagi, harus ulang lagi. Nah, bahkan firman Tuhan katakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Lah ini gara-gara kemerungsung, ya, Jawanya kemerungsung, ya, tergesa-gesa ya. Jadi kemerungsung, terburu-buru, tergesa-gesa, justru kita seringkali tidak berpikir jernih, ya. Makanya ada istilah ketika kita mau mengambil keputusan, ya, hening sejenak. Artinya ada orang bilang tenangkan dirimu sejenak. Jangan asal mengambil keputusan, apalagi suasana hati sedang kacau. Apalagi sedang banyak pikiran. Apalagi sedang stres. Apalagi banyak masalah sedang dihadapi. Coba tenangkan diri dulu. Jangan sampai tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Jangan sampai tergesa-gesa di dalam mengambil langkah. Nanti kalau salah langkah justru baliknya susah. Ya, seperti hanya satu kali pernah kami di perjalanan di Jakarta, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, kita di jalan tol salah ngambil, waduh, salah jalur, harusnya kita ambil kiri, tapi kita di kanan sehingga akhirnya tidak memungkinkan lagi. Harusnya kita keluar di cari jalan tol, tapi masih bablas. Akhirnya terjadi apa? Ya sudah, muternya lama. Ya, jadi buang-buang waktu. Nah, gara-gara ngebut, gara-gara pengen cepat malah jadi lama. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, yang pertama perhatikan adalah
Pengetahuan itu penting supaya kita tidak menjadi orang yang sak-saem dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kita ini hanya sekedar melakukan sesuatu dengan rajin, dengan luar biasa. Karena rajinnya kayak apapun kalau tanpa pengetahuan, ya seringkali hanya lebih banyak membuang energi kita, membuang waktu kita, membuang biaya. Tetapi kalau dengan pengetahuan, kerajinan kita, ya kita memang harus rajin, tetap harus rajin. Tetapi disertai dengan pengetahuan, maka apa yang kita lakukan itu akan lebih efektif. Apa yang kita kerjakan akan lebih cepat selesai. Nah, ditambah lagi ya, perhatikan, jangan tergesa-gesa dalam mengambil langkah. Ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan, sebab keputusan yang diambil tidak melalui perenungan tanpa dengan hikmat Tuhan seringkali justru membuat kita salah langkah. Nah, kalau sudah salah langkah, untuk kembali itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya dan sebagainya. Jadi artinya betapa pentingnya untuk kita senantiasa minta petunjuk Tuhan. Ya, jadi mau mengambil keputusan, tenangkan diri dulu, minta hikmat Tuhan, apa yang harus diputuskan, apa yang harus dilakukan. Jangan sampai hanya berdasarkan emosi. Ada begitu banyak orang yang menyesal di kemudian hari gara-gara mengambil keputusan tanpa melalui pertimbangan, hanya mengandalkan emosi sesaat. Ya, saat sedang emosi, wes pokoknya gini. Ya, ada juga begitu banyak juga rumah tangga yang akhirnya goncang gara-gara pertengkaran suami istri pada saat sedang emosi, keluar kata-kata yang mengutuk, keluar kata-kata yang tidak semestinya. Ya, sehingga tidak jarang keluarga jadi berantakan, terjadi perceraian. Nah, gara-gara apa? Gara-gara emosi sesaat. Ya, orang bilang gelo tiba mburi. Penyesalan selalu datang terlambat. Karena itu sebelum mengambil keputusan, tenangkan diri, jangan terburu-buru. Sebab orang yang terburu-buru, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, dasari apa yang kita lakukan. Rajinlah dalam melakukan segala sesuatu dengan pengetahuan, dengan hikmat. Dan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan supaya engkau tidak salah langkah. Mari jalani hari ini, di hari Senin ini, dengan senantiasa minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya kita senantiasa berhasil dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan kami, untuk kami dalam melakukan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan, dengan pengetahuan, bukan hanya dengan kekuatan kami saja. Bahkan di dalam mengambil keputusan, biarlah kami mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan juga, dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Karena orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Berdoa Tuhan menyerahkan hidup kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami putuskan hari ini adalah berdasarkan hikmat Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan hidup kami, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.